Iya. Is you ready? Are you ready for Rumble? 5, 4, Di sudut merah. 2. Oh ya udah. Serem amat. Suara Ini kemarin merdunya yang anak yang kita kemarin makan, ini anaknya ini. Yang mana? Gila, Anaknya siapa? anak yang teman gue. Ini masa Oh. ngucapin ulang tahunnya ngomongnya begini aneh. Oh alah. Gelo nih emaknya memang gelo. Halo, udah pada makan siang belum? Selamat siang belum, semuanya. Kalau belum, Ya, silakan makan ya. masing-masing. Jangan lupa makan gitu Jangan ya. lupa makan ya. Mm. Hentikan dulu semua pekerjaan Anda. Makan Makan Yes. paling penting. Makan itu Hentikan. penting. Hentikan dulu pekerjaannya ya. Tapi Yang penting pekerjaan makan makannya dulu. gimana? Hah? Pekerjaan Pekerjaan untuk makannya. bekerja ya. Ini pekerjaan juga loh. Gitu ya, makan aja tuh bekerja loh. Ya. Jadi yang lagi makan siang, selamat menikmati makan siang. Yang belum makan, siap-siaplah untuk makan. Iya. Yang sudah makan, siap-siaplah untuk Tidur. istirahat sebentar. Mau istirahat sebentar. Tapi orang memang ada tidur. Ngopi. Ngopi kekenyangan dong. Ngopi dulu baru bobo. Oh, iya. Ya, yang pasti nih di Taiwan hari ini cuacanya, boleh bilang luar biasa ya. Setelah hujan selama 3. seminggu lebih. Oke, Jadi satu. bagaimana kabarnya untuk Buntutku Anda di daerah-daerah dipegang-pegang. lainnya? Di Indonesia apakah cuacanya oke? Oke. Oke. Kemarin sih hujan ya di Kemarin hujan. sini. Iya, justru Iya. ya. Cuma bilangnya kan cuma hari ini, besok dan Kamis mendingan. Udah gitu Jumat sudah mulai hujan lagi. Terus hujan itu rada lucu. Kenapa? Lebat. Terus Iya. berhenti sebentar. Lebat. Lebat lagi. Deras. Mulai deras lagi. Butuh pawang? Butuh pawang? Iya. Butuh Harusnya pawang? ya yang di MotoGP itu diundang ke sini. Iya. Oke deh ya, untuk hari ini kita akan mengisi untuk acara obrolan RTSI. Kita mulai. Sekaligus juga kita live ya di FB ya. Oke, kita mulai ya. 3, 2. Apa kabar semuanya? Senang sekali dapat kembali lagi bersama-sama untuk acara obrolan bersama dengan RTISI. Di sini saya Farini Anwar. Aminah Chandra. Yunus Hendri. Dan Aditya. Kita berempat di sini akan berbincang-bincang yang mana ini sudah berada di akhir bulan Maret ya. Ya, Maret. Dan untuk awal April itu merupakan liburan long. Stop dong long. Titiknya nggak ada weekend. titik ya. Karena ini jadi mungkin iya. jadi Farid ikut Muter-muter terus gitu tangannya. long weekend ya. Longnya 2 kali karena kebetulan nih pas Senin dan Selasa itu libur. Iya. Libur apa? Bukannya karena libur cengbeng aja ya, tetapi juga ada libur hari anak-anak ya. Iya. Hari anak-anak, jadi meskipun kita bukan anak-anak, karena kita harus jaga anak-anak lah, apa hubungannya ya. Yang pasti untuk tanggal 4 dan 5 itu jatuhnya hari Senin dan Selasa. Itu adalah hari libur nasional Taiwan. Sehingga untuk pekan depan itu merupakan libur panjang dari Taiwan. Dan kalau kita ngomong-ngomong, liburnya salah satunya adalah libur cengbeng nih. Ya, Liburan cengbeng kalau Cengbeng. dalam tradisi masyarakat Tionghoa itu merupakan salah satu hari besar ya. Betul. Dari 4 hari besar. Selain yang pertama tentu saja Imlek. Iya. Ya kan? Udah setelah Imlek ada bukan festival, bukan Farid Zhong ini Xiu Jie. Apa Tuan Ucie? Tuan U. Tuan langsung. Ucie dulu makan Enggak, bacang. cengbeng dulu dong. Iya, Oh, cengbeng iya, dulu. cengbeng Cengbeng Dulu dulu kita pasti. cengbeng aja belum liwat minggu depan. Nah, cengbeng udah gitu baru Tuan Ucie, baru festival pertengahan musim gugur. Iya, iya. Aha. Chongqiu. Jadi kalau udah cengbeng ini erat kaitannya dengan namanya adalah Ziarah ke kuburan, kemudian Ziarah ziarah kuburan, bersih-bersih makam ya. Betul. Dan pada hari ini kita bakal berbagi informasi nih ya. Ya. Yang cukup menarik juga. Ya mungkin kalau teman-teman yang masih belum tahu ya, mungkin setelah mendengarkan ini harus dipraktekkan juga ya. Apa tuh? Pantangan-pantangannya aja. Oh, Itu sangkanya misalkan ya. pada saat berziarah ke makam gitu di festival Qingming ataupun Cengbeng ini. Dari teman-teman Gitu. ada nggak sih yang ini ikut ziarah kubur untuk tahun ini? Iya. Kalau ini sih biasanya terus terang kalau Farini ya, untung ya selama ini nggak perlu sampai ke ziarah kuburan. Karena Farini orangnya penakut. Oke. Iya, Kan pagi hari. Iya kan mau pagi pagi hari. hari mau Ramai. apa kan, tapi tetap aja bawaannya ya gimana ya. Deg-deg Karena plus Farini ya. dulu inget banget
lagi pas Farini pikir kalau kayak gitu kan cuma itu cuma tanah doang. Kemudian nggak ada apa-apa kan. Tapi Farini sempat lah lagi di Taiwan itu tinggalnya itu kamarnya pas kalau ke jendela lihatnya itu bilangnya Ye Chong Hui. Oke. Taman rumah masa depan. Pada saat itu Farini pikir udah nggak masalah dong. Nggak bisa tidur loh. Oh ya? Itu kepikiran terus. Iya, perasaan aja. Jadi kalau lagi terlalu tenang, Farini takut. Terlalu berisik nggak bisa tidur. Apa yang dipikirkan? Iya, kagak tahu aja perasaan ya. Bentuk-bentuknya, tanahnya, terus ada rumah-rumah masa depan gitu ya. Iya, pokoknya ya itulah kalau nasibnya kalau penakut ya begitulah modelnya. Iya. Jadi memang kalau ada cengbeng ini atau qingming itu biasanya banyak sekali pantangan-pantangan ya, terutama bagi keluarga-keluarga maupun teman-teman yang mungkin juga ya mungkin disuruh majikan lah untuk ikut ya bla bla bla. Sebenarnya kalau udah berhubungan dengan kuburan itu juga agak deg-deg plus ya. Oh iya. Iya. Oke, apa saja yang harus diperhatikan dalam pantangan ini? Yang pertama katanya itu setelah membersihkan makam itu jangan langsung pulang ke rumah katanya. Jadi singgah dulu ya ke tempat-tempat yang lain. Bukannya udah capek. Ke kafetaria, minum kopi, beli capek, buah, tetap harus singgah dulu ke tempat yang lain. Oh, katanya suka kadang-kadang ada yang ngikutin. Betul, betul. Jadi kalau jalan ke rumah. Apa? Jadi tahu jalan ke rumah, udah tahu jalan ke rumah. Jadi gitu. kayak itu deh biasanya kan kalau seandainya mau keluar negeri mau beli koper katanya bawa pulang tuh jangan langsung pulang ke rumah. Nanti betul. Siapa nih yang mau ini apa enggak? Ke kopitiam dulu minum kopi. Macam-macam. Jadi kalau orang yang ngikutin udah lepasin aja deh. Kalau ikutin langsung besok ini orang pasti mau keluar negeri nih. Betul. Nah itu juga sama ya. Ini rumahnya di sini nih kita mampir ya gitu ya. Amina cuman ingat waktu di Indonesia kita kan juga ada ziarah kubur dan kita tetap langsung pulang. Cuman kata orang tua sebelum masuk ke rumah cuci muka dulu baru masuk. Bilangnya kan cuci muka cuci tangan kan. Iya. Itu mandi keramas kalian juga ya. Itu juga katanya nggak cuma jadi ziarah kubur juga ya. Bukannya pas lagi nyangseng orang meninggal atau gimana. Sama semuanya. Gitu. Yang ada hubungannya dengan makam, kematian, otomatis harus diterapkan. Kalau kayak gitu pas lagi dekat masa ziarah kubur kita jangan jalan-jalan dong, jangan ke mall, jangan kemana. Takutnya nanti kan kalau seandainya orang banyak habis ziarah ke mall, ini tinggalin di mall, yang itunya ikut kita. Enggak ngikut. Dia kan nggak kenal ini orang siapa, kan dicuekin gitu. Oh gitu. Apa enggak kan mereka juga kan boleh bilang kalau orang tradisi masyarakat Tionghoa kan percaya kan bakar uang kertas segala macam. Kali-kali udah dibakar uang kertas diantar ke mall gitu untuk belanja gitu ya. Oh iya kan. Apalagi sekarang kalau udah belanja lupa kan jadi. Sekarang kan bukan cuma uang kertas ya, mobil. Amit-amit dibawa ke mall. Berarti ngikut bukan. Katanya gitu kan ke mall dulu, ke kafetaria dulu, jangan pulang ke rumah. Iya kan di mall kalau saya enggak nanti dia jaga di mallnya. Jaga di mallnya. Kalau enggak jaga kafetaria. Katanya Bu, uangnya kurang Bu katanya. Kalau enggak dia tanya di mallnya masih ada lowongan kerja enggak? Bantuin jaga. Selama ini kan lumayan. Ronda malam. Saya juga mau cari uang, mau takung gitu ya. Iya, amit-amit ya. Yang pasti memang iya sih, konon dikatakan begitu ya, karena ada kemungkinan benda-benda atau apa yang mungkin tidak bersih itu menempel di kita. Kadang-kadang kita kan sudah tahu nih kalau selama di ziarah kuburan atau dekat daerah dari sini jangan sembarangan ngomong lah. Jangan bertingkah laku bagaimana, tapi kadang-kadang kita lupa. Seperti misalnya ya mungkin katanya ya Farini nggak tahu ya, nggak boleh sembarangan tepok-tepok maksudnya makam orang. Kalau tepok-tepok istilahnya manggil dia gitu. Nah kalau kita nggak sengaja kita memiliki kebiasaan tepok-tepok, dia benar kepanggil ikut kita. Kalau kita langsung pulang ke rumah bisa jadi dia akan terus mengikuti kita. Betul. Yang berikutnya adalah ya juga kalau disarankan ya untuk kegiatan ziarah kuburan ini kalau bisa itu sebelum jam 5 sore itu udah harus selesai. Soalnya katanya itu jam 9 pagi hingga jam 3 sore ini merupakan masa-masa di mana yang qi itu paling kuat. Jadi katanya lebih tidak mudah ya namanya itu teman-teman maupun arwah-arwah yang mungkin ingin berniat menempeli Anda itu tidak akan tempel pada tubuh Anda. Jadi kalau yang qi itu kurang lebih seperti kayak simbol yin yang putih atau hitam, kurang lebih seperti itu. Anggap saja seperti itu. Nggak perlu terperinci. Hari udah jam 5 kan sudah sore, jadi cuaca udah agak mendung-mendung gelap gitu ya. Lebih baik ya pulang ke rumah.
Ya. Jadi ya itu dia yang harus diperhatikan. Mungkin kalau seandainya kita teman-teman ya bukan khusus untuk berziarah ke kuburan saudara, tetapi mungkin menemani saudara, menemani majikan dan lain sebagainya, ini yang harus diperhatikan ya. Iya, betul sekali. Dan ini yang pandangan selanjutnya itu adalah mungkin setelah berziarah kubur ya, atau pada saat itu jangan pernah pergi ke rumah temen yang kebetulan di rumahnya itu memang ada seperti kayak itu Leluhurnya. Iya, leluhurnya. Papan nama leluhurnya yang biasa itu untuk disembahyang kayak gitu. Iya. Kan ada juga nih sebagian orang. Iya, di Otomatis rumah-rumah itu kan ada dewa artal, Betul. meja artal. Iya, dewa bumi nah, di mana lah, itu segala ada macam, leluhur. ada ini papan leluhurnya. Dan misal kalau emang ada Tapi temen-temennya mana tahu? seperti itu, berarti tanya dulu pada Tanya saat dulu, hari halo, itu. saya boleh berkunjung ke rumah Anda? Apakah di rumah Anda ada papan leluhur? Waduh. Jadi kan katanya seperti itu. Ya, jangannya nanti tengkar dia. Gitu kan itu leluhurnya bukan leluhur kita gitu kan, tapi kan yang temennya juga gitu ya. Jadi istilahnya tetap aja deh, abis dari ziarah kubur jangan kemana-mana. Iya. Ya nggak, setelah ke mall belanja, abisin uang, pulang ke rumah. Itu gitu kan. nggak termasuk Ada mall. kemana-mana Oh, ya? nggak Mall termasuk. ke tempat ramai nggak termasuk Kan ke mall kemana-mana. harus katanya, biar yang penting mampir, bukan ke Iya. tempat-tempat lainnya gitu. Ya, karena ada kebiasaan dari masyarakat Tionghoa sendiri ke tempat-tempat yang seperti dikatakan yang lebih yang lebih gelap ya, yang warna hitam ya. Nah itu rentan bagi orang yang mungkin fisiknya itu lebih lemah. Betul. Jadi biasanya kalau lemah, kemudian kebetulan ketemu kita, yang kebetulan ada yang itu mungkin ya auranya itu ngikut pada saat berziarah, maka nanti yang lemah itu bakalan sakit karenanya. Dan karena itu kalau sebisanya jangan pernah berkunjung ataupun bertamu ke rumah teman yang memang ada kayak papan nama leluhur seperti itu. Betul. Dan juga kalau misalkan ziarah ke kuburan itu biasanya juga akan membawa ini ya, buah-buahan, kemudian juga sesajen ya. Sepertinya ini buah-buah apa saja sih yang dilarang atau dihindari ya saat pergi ke kuburan? Yang pertama adalah buah pale, yaitu jambu ya. Jambu, kemudian ada tomat, kemudian juga Karena ada tomat pisang. warnanya merah seperti darah. Seperti darah, Oh. kemudian juga Iya. pisang. Kalau pisang itu kan siang ciao ya, Iya. siang cio gitu. Iya. Nadanya itu mirip kayak ngajak Kimchio, gitu. Oh kimchio gitu. ya. Itu baru fakta, baru tahu. Kemudian soalnya. ada serikaya ya ini ya. Secia secia. juga nggak boleh. Itu karena katanya kepalanya itu kayak rambutnya Bodhisattva, Siddha. Sakyamuni. Iya, Benar. Sakyamuni. Oh. Jadi itu adalah buah-buah yang tidak baik dijadikan sebagai sesajen pada saat ziarah kubur. Oh, jadi Kayaknya yang nggak bagus semua buah nggak boleh ini ya. Anggur ya. Kemarin Kak Yunus baru pilih anggur. Oh, Tapi ada sebagian lukisan ya. ada sebagian orang yang bilang anggur juga nggak bagus. Oh, nggak bagus ya? Katanya sih. Apa Karena ada yang bijinya? banyak Banyak. banyak ininya anak-anak Oh. itunya katanya sih. Jadi Persatuan kebanyak ya. yang amannya sih biasanya Apel. apel. Apa? Li. Udah gitu jeruk. Li juga nggak boleh sembarangan boleh ya? karena li itu kan Lai gitu juga datang gitu ya. Sama satu lagi apa namanya cao zi ya, yang hijau itu. iya. Katanya itu aja deh yang paling lebih aman. Kayaknya netral di mana-mana bisa boleh pakai. Oke. Betul. Iya. Ini ada pantangan selanjutnya lagi nih Apa yang itu? cukup unik, yaitu adalah katanya pada saat festival Qingming itu jangan beli sepatu baru. Oh ya? Oh iya. Sandal juga. Apalagi naik gunung katanya. Iya. Oh jadi Ya, pas mau ziarah jangan pakai sepatu baru. Sandal. Sandal atau sepatu baru? yang baru Sandal dibeli. sepatu. Yang baru dibeli. Karena Iya, pokoknya jangan beli sandal atau biasanya sepatu. di ziarah itu kan banyak lumpur-lumpur. Kalau apalagi kalau hujan kotor sayang gitu ya. Ya, mungkin ya, itu mungkin ya. Tapi kalau Alasan emang logikanya. ya tahan air ya nggak apa-apa. Mungkin itu karena kedengarannya si angka, bukan angka, huruf sepatu itu kan xie, itu kayak xie itu kayak buruk. Jadi takutnya nanti kalau beli sepatu pada saat itu otomatis ya segala hal yang negatif atau yang buruk-buruk bakalan datang ke kita. Jadi sandal atau sepatu Mandarinnya itu xiezi. Xie itu sama dengan pelafalan devil untuk xie. Iya, betul. Betul. Kemudian juga jangan foto ya. Soalnya dianggap ketika Anda ini ke makam, kemudian Anda foto ya, ini juga takutnya nih Anda bisa merekam sesuatu yang tidak seharusnya ada di situ. bukan jadi bagus. Nanti kalau Atau juga dianggap Bisa sebagai dijual ya. perbuatan yang tidak sopan. jangan-jangan nanti kalau ada yang ikut nimbrung gitu, tapi ikut nimbrungnya yang kamu nggak mau ajak gitu ya. Betul. Jelas-jelas orang foto berdua doang kok, kenapa jadi rame-rame gitu kan? Iya. Orang jelas-jelas Tetangga. fotonya berdua, kenapa jadi satu gitu kan? Iya. Jadi ya inilah yang hal-hal yang harus diperhatikan. Jangan pikir apalagi sekarang di mana-mana
handphone. Nge-tag di mana-mana, selfie di mana-mana. Ini dan juga ada beberapa kawasan pemakaman di Taiwan itu boleh bilang luar biasa ya bagusnya ya. Seperti yang di Qinbaoshan di atas gunung ya, yang dekat tempat pemakaman Teresa Teng. Nah, itu juga boleh bilang itu rumah masa depan yang diidam-idamkan tuh, model kayak gitu. Udah mau invest gitu. Diidam-idamkan ya. Jadi sebenarnya banyak juga sih pantangannya, seperti tidak boleh bikin keributan lah, tidak boleh onar lah, nggak boleh bersiul juga katanya kan. Nggak boleh bersiul. Aminah jadi ingat waktu di Indonesia pada saat kita ziarah kubur, di tempat kuburan kan agak jauh dari kota. Jadi susah untuk mencari toilet. Anak-anak kecil biasanya kan memang nggak bisa nahan kencing. Jadi selalu mama pengen pipis. Nah, jadi kita akan dibawa ke semak-semak. Tapi sebelumnya harus permisi dulu. Cara yang diajarkan oleh orang tua itu kita harus meludah 3 kali. Permisi, anak saya mau kencing, terus meludah 3 kali. Orang tuanya, bukan anaknya. Siapapun terserah. Yang penting tanda sebagai permisi. Sampai sekarang sih Aminah masih ragu sih, kok udah minta tolong, terus minta permisi, terus kita masih ngeludahin. Udah kencingin terus ngeludahin lagi. Unik. Itu juga ada bilang mesti numpang-numpang, ngomong-ngomong istilahnya ngomong sedikit gimana gitu permisinya. Permisi. Dan jangan bilang anak siapa gitu. Maksudnya misalnya anak babi lah, anak ayam lah, anak apa yang lagi mau numpang. Betul. Katanya sih dia nggak boleh, karena nggak boleh anak manusia. Jadi malah kita yang harus merendah. Kita itu sepertinya ya bukan manusia gitu istilahnya untuk mereka. Anak cucu ya? Anak cucu, anak pipis gitu ya. Iya. Mungkin masing-masing juga beda-beda ya. Oke deh, untuk acara obrolan bersama dengan RTSI yang membicarakan mengenai pantangan selama cengbeng, kita akhiri dulu sampai di sini ya. Dan saya Farini, Aminah Chandra, Yunus Hendri, Aditya. Kita mohon pamit dulu. Sampai jumpa. Bye-bye. Nah, di sini hari ini bosku udah ke makam. Ya sih, biasanya kalau untuk ke makam ziarah kuburan itu biasanya 10 hari sebelum dan 10 hari sesudah. Nah, karena hari ini kebetulan cuaca bagus ya. Biasanya mereka juga memilih cuaca bagus, dan konon dikatakan nanti cuacanya hanya tinggal setelah tanggal 2 baru mendingan. Nah, hari ini, besok oke, selebihnya mungkin kurang bagus. Jadi mereka juga memprediksi untuk pergi ke sana ya. Dan biasanya kan pegunungan kan? Iya, di atas. Jadi biasanya yang namanya jalanan, baik itu jalan tol ya, pasti ramai sekali. Ya, jadi mungkin banyak orang juga yang menggunakan hari itu buat liburan. Betul. Katanya ini hotel-hotel yang ada di Genting udah penuh hari ini. Katanya udah full booking semua. Sudah pada siap-siap untuk berlibur. Cuman ya agak deg-deg plus juga kan, karena belakangan ini beberapa hari ini kan yang kasus COVID penularan lokal tuh udah mulai meningkat lagi nih. Belum jadi yang impor. Jadi ya agak ragu-ragu nih, takutnya nanti kalau tiba-tiba memberlakukan peraturan, mudah-mudahan aman ya, kondusif ya. Amin. Dan di sini ada juga yang memberikan salam ya. Kartosuro hadir nyimak kalian berempat. Dan Nila dikatakan, aduh kok pada takut dengan hantu atau makhluk halus sih. Kita juga ngapain yang takut. Nah, kan kita semuanya nanti pasti jadi seperti mereka. Semua makhluk sebetulnya sama aja ya. Kita dipisahkan oleh jarang ruang dan waktu. Jarak ruang dan waktu. Pisak dan oleh alam kehidupan. Kehidupan alamnya, sedangkan mereka para arwah hidup di alamnya, alam arwah atau alam goib ya. Makhluk halus tidak jahat jika kita manusia tidak mengusik kehidupan mereka. Iya sih. Selama tidak mengusik satu sama lain, ya mestinya oke-oke aja. Cuma kadang-kadang kita tidak bermaksud mengusik ya, tapi karena Parno duluan, jadi ngacir duluan. Dan biasanya yang ininya mah ya itu dia tradisi masyarakat Tionghoa. Selain ada cengbeng, ziarah kuburan, kemudian ada bulan hantu lagi. Yang bulan hantu ya nanti sebulan itu kayaknya bilang percaya nggak percaya banyak kejadian yang aneh-aneh gitu ya. Aneh-aneh, entah itu cuma yang simple-simple aja, tetapi ya karena dikaitkan, akhirnya jadi takut juga nih. Jadi ya gitulah, tetap aja makanya hati-hati seperti kata Nenek Nila yang katanya ya asal jangan mengusik. Jadi kita sama-sama menghormati lah istilahnya. Memang sih setelah kita menjalani masa bakti di dunia, kita akan kembali ke alam lainnya. Alam lainnya seperti apa kita juga nggak tahu gitu kan. Nggak ada yang tahu belum ya. pernah
tidak berpengalaman. Dan kalau udah pernah pun nggak bisa telepon Nggak kasih bisa, tahu kita nggak ya. bisa kasih Iya. tahu. Coba kalau seandainya bisa kasih tahu gitu ya. Meskipun ada yang pernah bilang yang mati suri gitu ya. Mati iya. berapa lama udah gitu Balik hidup lagi. 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 Tapi apakah benar-benar dia sudah memasuki ke alam yang sebelah sananya benar-benar kita juga nggak tahu. Betul. Dan ya itu dia. Misteri alam yang masih belum Percaya Jadi nggak mungkin yang bisa percaya. dipetik ya dari ziarah kubur ini itu adalah berbakti tidaknya dari Orang yang generasi keluarga. berikutnya. Ya mungkin karena mereka sebagai tanda terima kasih kepada orang tuanya atau orang-orang yang sudah pernah mereka tinggal. Jadi ini ziarah kubur juga sebagai sebuah memori kenangan ya bagi mereka untuk. Tapi kalau Farini ya, Farini tetap pilih lu kalau seandainya nanti jalan itu mendingan di kremasi aja. Udah kemudian juga ditebarkan ke laut aja Iya. sih. Itu Karena pilihan masing-masing. Pilihan iya masing-masing masing-masing. orang. Karena Masing-masing. pikir kan karena kalau seandainya nanti seandainya ada anak cucu atau saudara-saudara yang ziarahin itu juga jadi beban buat mereka. Iya. Kemudian kalau nggak diziarahin, kitanya sendiri yang ngenes. Kesian banget ya, gitu. Nggak ada yang inget gitu. Ya itu di masing-masing sih terus Ya, terang. masing-masing. Ya seperti kayak Ibu Farini juga langsung belum mau juga ngomong katanya. Udah begitu aja katanya, Iya. jangan nyusahin karena Betul. nggak semua orang sempat apalagi sekarang ini kan yang keluar negeri segala macam kalau seandainya bela-belain pulang atau gimana, ya memang sih itu sebagai tanda bakti. Katanya kalau mau berbakti lagi hidup katanya. Ya, Kalau udah masa jalan hidup ya. berbakti kalau udah udah. nggak berasa katanya. Ya nggak tahu sih berasa apa nggak. Ya mudah-mudahan sih tetap berasa ya kalau kita Betul. Betul. sebagai anak-anaknya berbakti ya pada orang tua ya. Oke deh. Untuk acara obrolan, kalau Anda juga memiliki pengalaman, nggak terasa loh minggu depan sudah puasa ya. Oh, Iya, betul. Sudah bulan puasa puasa. ya. Masuk Tinggal bulan suci Ramadan. hitungan hari. Menghitung hari. mulai Jadi Kapan puasa. sih mulai puasa? Tanggal 1 April. 1 April cepet Terus ya. Lebaran? Ya udah itu Mei Akhir. akhir April. Enggak 30 kan 30 hari kan berarti 1 Berarti April. awal Mei. 1 Mei ya 1 Mei. 1 Mei pas hari buruh ya. Oh ya? Iya, hari Oh iya, buruh. iya, iya, iya. Oke deh teman-teman. Untuk syarat live-nya langsung kita akhiri dulu sampai di sini ya. jangan lupa makan. Sampai Jangan lupa makan. Selalu. jaga kesehatan, Jaga kesehatan. prokes juga harus tetap ya, karena ya kembali lagi nih mulai ada sedikit kasus Penularan yang klaster lonjak. ya. meskipun ya sempat yang berapa kemudian Rajin turun cuci juga. tangan. Cuci tangan. Vaksin jangan lupa vaksin. Vaksin yang booster ya. Iya. Udah gitu ya kalau pergi ke tempat-tempat tempat hiburan hati-hati ya karena banyak sekali razia nih sekarang. Oh ya? Razianya apa? Razianya mesti lihat kartu. Kartu Vaksin kuning. ada 3, Ah. kartu kuning. Jadi enggak, harus booster. Kalau enggak booster enggak boleh. Ya mungkin nggak boleh masuk ya. Iya, bagi pun Anda yang bekerja ya sebagai pelayannya lah atau sebagai salesnya ataupun pengunjungnya. Tapi untuk tempat-tempat hiburan tertentu seperti karaoke, Ya. seperti Tempat pub, dugem. Ruang dansa. dugem ya. Dan lain-lainnya, ruang dansa. Ada itu apa lagi? Kabaret. Kabaret. Ada gitu Kabaret apa? Kebaret mobilnya. Oh jadi kalau karaoke harus 3 booster gitu ya? Iya. Kalau Harus kasih enggak, lihat. enggak boleh. Nyanyinya boleh di masuk. luar gitu. Enggak, Nyanyinya di maksudnya luar. nggak boleh masuk kan. Tapi Iya, kalau seandainya tidak boleh. udah nyolong-nyolong masuk kan kadang-kadang kan kasih lihat begitu dia nggak susah ngakurin Iya. kan masuk pas diperiksa bener-bener nggak ada ya kena Oh. denda. Biasa deh. Jadi teman-teman Kartu harus merah. perhatikan ya, jangan sampai dan itu juga demi kepentingan kita juga Iya sih, demi kepentingan bersama ya. Semoga Kalau gitu kalau mau ke kabaret harus bawa kartu vaksin. Iya dong. kemana-mana bawa kartu vaksin dan 3 sudah booster. Oke. Jangan tulis sendiri ya. Jangan tulis sendiri, jangan diisi sendiri. Booster. Capnya padahal kalau itu kan bisa aja gampang ya. Karena kan Jangan diakui, ya. udah gitu nanti Pak polisinya bawa ininya, kartu Oh, oke. Oh iya, bisa Oh, dilihat ini. ini. Pip. No, 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 ternyata. no, 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 no. Oh tidak bisa. Jadi jangan Iya. nakalan ya. Iya. Pokoknya yang pasti perhatikan kalau memang memiliki kesempatan untuk vaksin booster. Kalau belum vaksin booster ya jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Lagi pula udah gampang kan, gak usah reservasi kan. Nggak perlu. Klinik-klinik tertentu atau pos-pos yang ada Langsung. penyuntikan vaksin COVID-19. Langsung datang. Ya pastinya harus badan fit dulu sebelum pergi. Betul. Ya jangan pas lagi sakit pergi ke sana. Waduh, bahaya. Saya fit nih. Ya kita mesti olahraga. Oke? Iya. Oke, sekarang kita pamit. Bye bye.